Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hello, anak-anak yang hebat dan luar biasa semuanya. Masih semangat belajarnya? Ibu harap tetap semangat ya. Apa kabarnya hari ini? Iya, semuanya masih dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Anak-anak semua ya, tidak kalah penting, ingat tetap mau belajar. Anak-anak ibu semuanya, terkhusus anak-anak siswa kelas 3, kali ini bertemu lagi dengan Ibu Yeti dalam program ya Sekolah Yuk. Waktunya kita belajar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Tabalong yang bekerja sama dengan TV Tabalong. Bagaimana anak-anak hebat semua? Sudah siap belajarnya? Harus sudah siap ya. Sebelumnya, anak-anak ibu minta untuk terlebih dulu cuci tangan menggunakan sabun dan membilasnya pada air mengalir. Lakukanlah sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Oke anak-anak hebat? Sekarang kalau sudah, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Sekarang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Tundukkan kepalanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, untuk sekarang kita masih belajar di rumah. Karenanya, mintalah bantu kepada ayah, bunda selama melakukan kegiatan belajar di rumah. Ingat, selalu mengucapkan tolong. Ya, bila minta bantuan, ucapkanlah maaf jika anak-anak melakukan kesalahan. Dan tidak kalah penting juga, selalu membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih setelah mendapat bantuan. Nah, ibu mau tanya terlebih dahulu ya pada anak-anak. Suka rumah yang kotor atau bersih? Mau yang mana? Mau rumah kotor atau bersih? Tentu tidak ada yang mengharapkan tempat tinggalnya itu kotor. Semua mengharapkan tempat tinggal di mana kita tinggal itu tempat yang bersih, nyaman. Pada pembelajaran kali ini kita mau membahas tentang rumah yang bersih. Anak-anak, hari ini ya kita akan belajar pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 6, kewajiban dan hakku di rumah. Ya, sebelumnya anak-anak semua, kita mau tahu ya belajar hari ini apa yang ingin kita capai. Ya, tujuan pembelajaran kita diharapkan setelah mencermati siaran TV ini, siswa-siswi diharapkan mampu yang pertama, ya. Apa yang pertama? Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan maksud ungkapan atau kalimat, saran, masukan, dan menyelesaikan masalah ya dalam keluarga dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah dengan mengamati teks masalah, siswa dapat menyatakan secara lisan ungkapan atau kalimat saran ya dalam keluarga dengan menggunakan kosakata baku ya dan kalimat efektif. Dan yang ketiga, tujuan yang ingin kita capai adalah dengan mengamati cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan caca yang jumlahnya
ketahui. Dan yang keempat, dengan mencontoh isi cerita, siswa dapat membuat cerita penjumlahan dua bilangan caca yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Dan yang terakhir yang ingin kita capai adalah dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat bersyukur atas karunia Tuhan karena mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Sekarang anak-anak sudah siap belajarnya ya? Nah, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban di rumah. Sebelumnya ya, anak-anak tahu tidak apa itu hak, apa itu kewajiban? Nah, hak ternyata adalah suatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Nah, dan kewajiban anak, apa ya anak-anak? Iya, kewajiban itu adalah suatu yang harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Sekarang Ibu Yeti ajak untuk anak-anak ikut membaca dan menyimak dari cerita Rumahku Bersih dan Nyaman. Nah, cerita tentang rumahku bersih dan nyaman. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasakan nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah kita ya dari sakit. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana ya kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Nah, setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Ya, mereka bersama-sama menjaga lantai agar tetap bersih, ruangan tengah selalu rapi, meja makan selalu bebas dari piring kotor, dapur bersih dari sampah, dan halaman tertata rapi. Nah, anak-anak nanti bisa sambil baca ya. Ada pada layar televisi anak-anak. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari anak-anak ibu untuk kita istirahat sejenak. Jangan kemana-mana ya, kita akan lanjut kembali pembelajaran kita setelah pesan-pesan berikut ini. Halo, masih bersama Ibu Yeti, kita lanjut pembelajaran kita. Oke anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama membaca dan menyimak ya cerita tentang Rumahku Bersih dan Nyaman. Anak-anak sekarang belajarnya harus tetap di rumah. Gimana? Anak-anak suka tinggalnya yang tempat tinggalnya yang kotor atau yang bersih? Iya dong, pastinya kita ingin tempat yang nyaman dan bersih. Sekarang mari kita simak masalah yang sering terjadi dan bagaimana kita menyelesaikannya dengan memberikan saran yang baik pastinya. Simaklah masalah-masalah berikut dan mari kita berikan saran. Yang pertama masalahnya adalah apa Nana? Mari kita baca. Anak-anak bisa lihat di layar televisi. Ya,
Yang pertama, Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Ayo anak-anak hebat di rumah, bisa nih memberikan saran agar lantai rumahnya bersih. Apa yang harus dilakukan oleh Lani? Saran apa yang bisa kita berikan? Oke, sebaiknya, ingat kalau memberikan saran maka pakailah kata terlebih dulu sebaiknya. Sebaiknya Lani langsung ngepel lantai ketika melihat lantainya kotor ya, agar bersih kembali. Pintar semua. Sekarang yang kedua, masalahnya adalah apa anak-anak? Edo ingin rumahnya rapi ya. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu ya, 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Ya, saat Bibi pulang kampung, sebaiknya Edo mau merapikan rumahnya sendiri ya. Jangan nunggu bibinya pulang, nanti malah makin berantakan. Kita lanjut. Nah, ada Dayu. Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Nah, apa sarannya? Dayu sebaiknya berlatih merapikan kamarnya sendiri jika ingin kamarnya rapi. Ingat, belajarlah dari dini untuk ya menjadi anak yang mandiri ya. Jadi rapikanlah kamar sendiri. Jangan nunggu mama papahnya ya. Nah, kita lanjut. Yang keempat, ada masalah nih. Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Ya, Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Ibu ingin meja makan di rumahnya selalu bersih. Jadi saran yang diberikan kepada Beni apa anak-anak? Iya, Beni sebaiknya tidak menyiksakan makanan di meja jika ingin meja makan di rumahnya bersih. Nah, sekarang kita lanjut ya. Yang kelima, ada masalah juga pada Siti. Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Mari kita berikan saran kepada Siti. Apa Nana? Iya, Siti sebaiknya jangan bersedih. Jika ingin rumahnya menyenangkan, meskipun ayah dan ibunya sedang tidak ada di rumah, tetap memberikan suasana di rumah menyenangkan. Bagaimana sekarang? Mari kita buat satu saran dan maksudnya ya. Nah, saran sebaiknya merapikan kamar setelah bangun. Maksudnya, ya apa maksudnya? Maksud dari saran di atas, maksudnya adalah saat kita bangun tidur sebaiknya kamar dibereskan kembali. Misalnya saja selimut kembali dilipat, spray ditata kembali sehingga kamar kita terlihat rapi. Oke anak-anak hebat, bagaimana? Ya, kita sudah belajar dari masalah tadi ya. Jadi anak-anak ya di rumah semua harus belajar dari dini untuk menjadi anak yang mandiri, anak yang bertanggung jawab pada diri sendiri.
Oke anak-anak ibu, sekarang kita istirahat sejenak ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di depan TV-nya. Kita akan lanjut pembelajaran kita setelah pesan-pesan berikut ini. Halo, masih bersama Ibu Yeti. Sekolah yuk, waktunya kita belajar. Kita sudah memecahkan masalah-masalah sebelumnya. Ya, sekarang kita lanjut materi kita. Masih semangat? Harus semangat. Ingat, belajar itu menyenangkan dan belajar adalah tanggung jawab utama kita sebagai pelajar. Sekarang kita lihat pada layar televisinya ya anak-anak. Ayo berlatih. Sekarang kita mau mengamati cerita yang kedua, yaitu tentang Udin dan kakaknya yang ingin bermain kelereng. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya ada 600 buah. Nah, berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin dan berapa kemungkinan kelereng yang dapat dikumpulkan oleh kakak Udin? Nah, kita sudah selesai membaca dan mengamati cerita di atas tentang Udin dan kakaknya. Waktunya kita menyelesaikan permasalahannya lagi ya. Permasalahan yang dialami oleh Udin dan kakaknya. Anak-anak Ibu Yeti ikut memberikan kemungkinan. Nah, mari kita buat 5 kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan oleh Udin dan oleh kakaknya Udin ya, yang nantinya akan mendapatkan jumlah yang sama, yaitu berapa? 600. Nah, yang pertama, ayo berapa anak-anak? 400 kita buat ya, pada kolom pertama 400. Kalau ingin tahu berapa jumlah untuk di sininya, 600 dikurang 400 ya, bisa seperti itu ya. Berarti berapa? 200. Sekarang kita jumlahkan dulu punyanya Udin sama kakak Udin. Benar 600? Ya, 400 ditambah 200 adalah 600. Berarti benar ya. Nah, yang kedua, kemungkinan yang kedua kita buat 450. Berarti dijumlahkan berapa agar hasilnya 600? Ayo, siapa yang bisa? Benar, 150. Jumlahnya jadi 600. Kemudian yang ketiga, kemungkinannya adalah 300. Nah, kalau 300 supaya jumlahnya 600, anak-anak di rumah nanti ya bisa dari Udin dulu, bisa dari kakak Udin. Kemudian nanti jumlah dikurang dengan punya Udin, berarti hasil punya kakak Udin. Nah, berapa? Kalau 600 dikurang 300, 6 dikurang 3? Iya, 300. Sekarang keempat, kita buat punya Udin 420. Berarti kemungkinan punya kakaknya Udin berapa? Ya, 180. Nanti anak-anak bisa cek ya. Mari kita cek. 420 ditambah 180. Benar? Nah, yang terakhir kemungkinan yang kelima adalah kita buat 350. Berarti berapa punya kakaknya Udin? Anak-anak bisa pakai cara yang tadi. Itu 600 dikurang 350 berarti berapa?
Iya, 250. Oke anak-anak, bisa? Gampang ya? Nah anak-anak, agar rumah kita selalu rapi, bersih, dan nyaman, apa saja yang harus kita lakukan? Di rumah ya, di rumah kita pastinya punya hak dan juga tidak ketinggalan anak-anak belajar juga punya kewajiban. Sekarang mari kita belajar dari Udin dan Mutiara. Kenapa? Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh Udin dan Mutiara? Dan yang kedua, apa saja haknya Udin dan Mutiara di rumahnya? Mari kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini ada kewajiban, di sini ada hak, ya. Kita isi dulu kewajiban kita. Ingat, kewajiban adalah yang harus kita lakukan. Hak yang harus kita ingat adalah apa yang harus kita terima. Ya, sekarang kewajiban yang pertama, merapikan buku-buku yang telah digunakan untuk belajar. Jadi Udin dan Mutiara, bahkan anak-anak ibu yang di rumah, harus dari sekarang membiasakan diri untuk merapikan buku-buku yang telah digunakan untuk belajar itu sendiri. Jangan nunggu ayah bundanya ya. Kemudian yang kedua, kewajibannya adalah membersihkan dan merapikan tempat tidur saat bangun tidur. Ya, lakukanlah setiap hari. Ya, jangan sampai nunggu mamahnya ngomel dulu. Karena ini adalah termasuk dalam tanggung jawab kita, kewajiban kita. Ya. Kemudian yang ketiga, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Ini juga menjadi kewajiban dari Udin dan Mutiara, bahkan kewajiban dari kita semua, anak-anak di rumah juga ya. Jangan dibiarkan mainannya berserakan. Hati-hati, nanti mamahnya ngomel loh. Ya, apalagi kalau papahnya pulang kerja nanti keinjak. Nah, dari sekarang biasakanlah untuk merapikan kembali mainan setelah digunakan. Sekarang yang keempat, menyapu ruangan yang kotor. Jadi kita juga punya kewajiban untuk membantu orang tua membersihkan rumah, melakukan hal yang bisa kita lakukan. Masih banyak lagi kewajiban-kewajiban kita. Nah, sekarang kita mau lihat pada hak kita. Apa yang harus kita terima? Nah, yang pertama, memperoleh tempat yang layak. Ya, jadi seorang anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan tempat yang layak. Ya. Kemudian yang kedua apa? Anak itu mempunyai hak untuk merasakan aman dan terlindung dari ancaman. Yang ketiga, ya, sebagai anak kita ya mempunyai hak dapat beraktivitas dengan nyaman. Dan yang keempat, ya, Udin, Mutiara, dan anak-anak semua juga mempunyai hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi, itu hanya beberapa contoh dari kewajiban dan hak anak di rumah. Sekarang kita lanjut ya pada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, rumah adalah rezeki dari Tuhan. Ingat, setiap anggota berhak mendapat rumah yang bersih dan nyaman. Karenanya, setiap anggota keluarga juga punya kewajiban untuk menjaga tempat tinggal mereka untuk selalu
bersih. Dan perlu diingat ya, kalau punya kewajiban itu adalah setiap anggota keluarga. Jadi kita sebagai anak juga wajib untuk membantu orang tua dengan membantu menjadi anak yang mandiri. Ya, mandiri berarti bertanggung jawab pada diri sendiri. Anak-anak sekarang sudah mengetahui kewajiban dan hak yang berkaitan dengan rumah. Semoga anak-anak menjadi anak yang bertanggung jawab, tidak hanya menjadi anak yang menuntut hak saja, tetapi juga siap bertanggung jawab atas kewajiban. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap Ibu Yeti minta maaf. Sebelumnya, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tundukkan kepalanya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah menonton siaran ini, semoga bermanfaat. Pesan Ibu Yeti, tetap di rumah saja, jaga kesehatannya, tetap semangat belajarnya. Terima kasih, salam sehat, semangat pagi bersemangat. Bye-bye.